Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, debat panas Hovifah sama Lulu dan Risma. Wow, saat debat kemarin ya banyak yang mencuri perhatian begitu kan. Nampaknya Hovifah tak berkutik ya ketika disinggung masalah soal korupsi. Ini ngeri-ngeri sedap bos begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa soal dana hibah ya, bahkan Hovifah mengatakan saya setiap 2 hari sekali dapat penghargaan, total penghargaannya sampai 700 begitu kan. Tapi sayangnya kenapa di Jatim ini terbanyak korupsinya begitu kan ya. Artinya terbanyak korupsinya ya, orang-orang korupsinya, bahkan digeledah masalah soal dana hibah dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kan birokrasi ini tidak baik begitu kan ya. Birokrasi ini tidak baik di situ begitu. Sehingga orang akan banyak masalah soal mempermasalahkan masalah indeks korupsi yang ada di Jatim begitu kan ya. Makanya soal SMK dan pengangguran. Wah, ini ngeri-ngeri sedap begitu. Nampaknya bagi kami yang logika masuk akal di situ adalah Bu Risma begitu kan. Solusinya sangat baik, memberikan insentif kepada Pemprov begitu kan ya, kepada pegawai Pemprov dan sebagainya. Seperti persis apa yang dilakukan di Kota Surabaya. Wah, ini keren begitu kan. Ini boleh dicoba dan boleh didukung ini. Saya kira jawaban dari Hovifah itu ya setidaknya bagaimana mengatasi pengangguran yang ada ya, sehingga berapa juta di situ begitu. Terus kemudian soal SMK dan sebagainya. Yang tak kalah penting di situ adalah masalah soal korupsi. Coba kita tonton seperti ini videonya. Total yang kami terima 738 penghargaan karena kerja keras kita semua, kerja ikhlas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ke depan kita punya tantangan yang sangat serius. Seluruh pemimpin negara di dunia ini punya komitmen akan menuntaskan semua tujuan SDG Sustainable Development Goals pada tahun 2030. Itu artinya bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memastikan bahwa tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang yang lapar, zero hunger, zero poverty. Dan pendidikan harus tuntas berkualitas dan 100% warganya harus juga punya jamban yang sehat dan juga bersih. Namun demikian bahwa kita masih punya data terakhir, ada 19,2% atau setara dengan 2.158.000 rumah tangga di Jawa Timur yang tidak punya jamban sehat. Dan indeks kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur juga peringkat 21 dibandingkan dari seluruh Indonesia. Dan saya bertemu dengan seorang pimpinan pesantren di Bangil, Pasuruan. Mereka mengatakan mengeluh selama bertahun-tahun karena ada perusakan dan pencemaran limbah di desanya. Namun jangankan ada solusi, didengar pun tidak oleh pemerintah provinsi. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah sebuah kepemimpinan birokrasi yang solutif dan cantik, cerdas, yang adaptif, transparan dan transformatif, juga inovatif, kompeten dan juga anti korupsi. Maka oleh karena itu jangan pernah berbangga kalau kita menerima begitu banyak penghargaan. Apalah artinya penghargaan kalau ternyata rakyat kita masih miskin, ngurus KTP susah, ngurus BPJS susah, apalagi ngurus izin juga susah. Belum tahu kapan akan selesai dan berapa biaya semestinya yang harus dibayarkan. Dan menurut data ICW tahun 2023, Jawa Timur ternyata juga memiliki kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu, inilah realitas yang harus kita tuntaskan. Kita harus bisa menghadirkan sebuah birokrasi yang baru, birokrasi yang tidak bocor-bocor, birokrasi yang memecahkan masalah bukan menjadi masalah, birokrasi yang akan mengurus bukan menjadi urusan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu percaya kepada kita, Lulu dan Lukman memimpin Jawa Timur, kita pastikan bahwa tidak akan lagi ada kantor pemerintahan yang akan digeledah KPK dan tidak ada kepala dinas yang akan dijadikan tersangka. Bersama Lulu dan Lukman, 100% Jawa Timur pasti nomor 1. Itulah tadi videonya begitu kan ya. Ini semakin menarik begitu kalau kita berbicara soal bagaimana ya masalah Lulu yang kemudian
memberikan komentar begitu kan ya terhadap Bu Hovifah. Jadi saya kira bahwa apa yang disampaikan Mbak Lulu ini menjadi kritikan yang sangat luar biasa soal dana hibah, mengapa Hovifah tidak diperiksa, apakah singgung masalah soal Prabowo, singgung masalah Jokowi begitu kan ya. Sehingga apa yang kemudian Mbak Lulu ini begitu kan ya berkomentar sangat ya jenius sekali begitu dibandingkan dengan sosok Hovifah. Masalah soal pengangguran ya. Berbicara soal pengangguran, apa yang disampaikan Hovifah juga mentah juga begitu kan. Tidak selaras apa yang kemudian dilakukan dengan ya penghargaan itu. Padahal sampai 700 penghargaan tanpa sedikit pun kita lihat ya bagaimana angka pengangguran, bagaimana korupsi yang ada di di Jawa Timur dan sebagainya begitu kan. Ini menandakan bahwa apa yang kemudian disampaikan Mbak Lulu ini benar-benar daging begitu kan. Ditambah dengan Bu Risma. Wah, ini sangat luar biasa. Nampaknya program-program Bu Risma sangat baik juga begitu kan ya. Jadi Hovifah ini begitu kan tidak punya terobosan baru untuk meningkatkan bagaimana ya angka yang kemudian ya soal menjamin anak-anak muda bisa bekerja, ya justru penganggurannya semakin tinggi begitu kan. Makanya soal angka kemiskinan, ya, terus kemudian soal SMK yang kemudian bisa magang di berbagai mancanegara. Ini saya kira apa yang disampaikan Mbak Lulu sangat rasionalitas begitu kan ya. Orang-orang yang kemudian bagaimana ya lulusan SMK bisa bermagang di Jepang, bisa bermagang di luar negeri dan sebagainya. Ya saya kira ini yang akan menjadi catatan penting ya bahwa ke depan tidak lagi apa yang dilakukan Hovifah sama ada 1 periode dengan 2 periode begitu. Kalau jadi kembali begitu kan. Ya itu aja mungkin Jawa Timur. Tidak ada yang kemudian ya proyek Mercusuar misalnya begitu kan ya atau terobosan baru ya di Jawa Timur ya masalah kemacetan kita lihat saja ya biasa-biasa aja begitu kan ya. Makanya saya pribadi ya kalau itu nanti Bu Hovifah terpilih lagi begitu kan ya jalan di Lingkar Timur kalau itu benar-benar diterapkan dan benar-benar dilakukan walaupun sekarang tidak mendapatkan anggaran tapi ini saya kira bagus begitu kan daripada mangkrak yang dibaca itu adalah sosok seorang Bu Hovifah begitu. Karena di Lingkar Timur, jalan menuju Lingkar Timur di situ, mulai dari Kenceran, ya, terus kemudian ke Rungkut, ya, di situ begitu kan, ya, kalau macet, bisa menjadi terobosan alternatif, ya, sampai ke Tambak Oso, terus kemudian Tampak Cemandi dan sebagainya. Saya kira ini bagus begitu kan, ya, untuk kita siapapun yang terpilih nanti untuk dilanjutkan itu biar menjaga kemacetan satu terus kemudian yang kedua adalah sebagai proyek Mercusuar besar begitu kan masa Bu Hovifah itu aja begitu kan ya. Nampaknya kalau Bu Risma jadi nampaknya ini akan digarap oleh Bu Risma begitu karena saya pribadi melihat bahwa visi dan misi dari Bu Risma ini sangat kena kepada masyarakat begitu kan ya. Masalah soal guru ngaji, masalah soal pengangguran, masalah lulusan SMK arahnya kemana dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa di Jawa Timur begitu ketika debat panas ini nampaknya saling singgung masalah soal pengangguran ya. Yang paling keras di situ adalah Mbak Lulu ini. Mbak Lulu ini mengkritik habis-habisan masalah soal angka korupsi begitu. Sampai begitu kan ya. Sampai ini menjadi riuh di ruangan itu begitu kan ya. Sehingga Mbak Lulu di situ bicaranya sambil ketawa begitu, nahan ketawa begitu. Kenapa Bu Hovifah ini tidak diperiksa? Logikanya kan begitu kan. Jadi artinya saya kira bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini bahwa ini kan dunia politik begitu kan ya. Walaupun Hovifah rata-rata memang
sudah dipastikan menang, tapi kan belum tentu begitu kan. Setelah debat kan orang akan berpikir siapa yang harus kita pilih. Nampaknya bagi kami, saya rasa begitu kan ya, saya rasa Bu Risma itu lebih cocok menurut saya pribadi untuk memimpin Jawa Timur hari ini. Karena apa? Pertama, sama-sama punya pengalaman yang luas begitu kan ya, sosok perempuan semua begitu kan. Saya kira Bu Risma sangat tepat sekali untuk dijadikan solusi di Jawa Timur untuk hari ini ya. Tapi Hovifah kan sudah berpengalaman, maksudnya sudah memimpin Jawa Timur, hanya itu aja. Walaupun prestasinya 700 kali begitu kan ya, tapi angka korupsinya itu di mana begitu kan ya. Jadi artinya ibaratnya dapat penghargaan, tapi angka korupsinya dan penganggurannya lewat mana begitu kan. maksudnya ya salipan di mana begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ini benar-benar kita tahu bahwa persoalan-persoalan di Jawa Timur itu sangat rumit sekali begitu. Butuh sosok yang kuat. Saya kira Bu Risma jawabannya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.